Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Lihat, mana nih videonya nggak ada? Oke, hari ini kita kemarin saya sudah meninggalkan latihan yang buat kita bahas hari ini ya. Jadi nanti si teman-teman udah punya jawabannya kan? Nah, untuk yang materi ini itu jadi menghitung PPh atas pembayaran honorarium dan imbalan lain. Di situ banyak tuh ada kasus-kasusnya itu ada untuk yang penghitungan PPh pasal 21 yang final dan tidak final, kemudian ada PPh pasal 4 ayat 2, kemudian PPh pasal 23 dan juga 25 badan. Nah, jadi kemarin itu kita udah lakukan latihan ini kan sebenarnya asumsinya karena teman-teman kan sebelumnya sudah belajar materinya gitu kan, makanya nggak diulang lagi. Tapi sambil kita menjawab latihannya, nanti kita review lagi apa saja tipe-tipe penghitungan pajak penghasilan, kemudian bagi beberapa potongannya begitu nanti teman-teman bisa mereview lagi. Oke, sekarang sudah masuk 20 berapa nih? Nah, lembar jawabannya udah ada masing-masingnya kan ya? Kalau gitu berarti semuanya udah punya nih. Saya panggil nama aja ya untuk bisa jawab soalnya. Kita mulai dari yang nomor, berarti kan ini udah ada soal semua. Yang A dan B deh. A dan B itu PPh pasal berapa tuh? Yang wicaksana ya. Sama honorarium budiman. Hasna Irfani. Iya, Bu. Ya, coba jawab Hasna. PPh 21, Bu. Ya, coba dibaca soalnya, kemudian dijawab pertanyaannya. Itu berapa jadinya PPh pasal 21-nya kalau emang itu perlakuannya? Sebentar, Bu. Yang lainnya jawabannya dipegang ya, jadi jangan nanti ada delay lagi. Kalau misalnya kita Soal yang A, membayar uang saku tugas dinas luar kota kepada Wicaksana sebesar 4 juta. Wicaksana merupakan salah satu pegawai tetap PT Dwi Ananda. Jenis penghasilannya itu uang saku. Jumlah penghasilannya 4 juta. Berarti PPh 21 tidak finalnya sama dengan 5% dikali 4 juta sama dengan 200.000, Bu. Yang mana yang pertama itu 200.000 dari yang si Wicaksana, Bu. Wicaksana. Nah, apa yang mengkategorikan PPh pasal 21 ini tidak final dan final? Penghasilannya tidak teratur, Bu. Oke, yang apalagi kira-kira? Boleh kalau ada teman-teman yang lain yang mau bantu ya. Jadi kita sambil nge-review materi kita, kemudian nanti biar teman-teman yang lain juga ingat. Ada yang bisa bantu? Mungkin mau tambahin informasi lainnya? Apa sebenarnya yang bedanya? Ada PPh final dan tidak final. Saya mention nama lagi nih. Beneran nggak ada yang mau ngomong? Coba. Widya Nurul apa nih perbedaannya Nurul? Widya Nurul. Iya, Bu. Ya. PPh final dan tidak final itu maksudnya apa? Kalau yang PPh pasal 21 yang final itu penghasilannya tuh contohnya penghasilan pegawai tetap yang teratur, Bu, diterima tiap bulan. Kalau yang tidak final tuh penghasilannya tuh tidak teratur, misalnya tidak tiap bulan atau tidak tiap saat.
diterima, Bu. Terus kalau tidak final tuh juga seperti kayak imbalan kepada peserta kegiatan gitu. Yang tidak final juga kayak penghasilan pegawai tidak tetap. Oke. Ya, jadi sebenarnya tipe dari PPH ini tuh dia berdasarkan final atau tidak final tuh berdasarkan sifat dari pemotongannya, gitu kan. Nah, jadi misalnya kalau final ya berarti dia dikenakan tarifnya itu jadi atas penghasilan diterima itu dia sudah nggak ada potongan lagi gitu kan, makanya dia bersifat final gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya, jadi ini udah nggak ada lagi setelah itu pemotongannya gitu. Nah, penghasilan yang final itu jadi tidak akan dihitung lagi nih di SPT tahunan gitu kan. Kalau misalnya ada tarif umum yang ditetapkan sama dengan misalnya penghasilan lain kayak gitu. Nah, jadi itu perbedaan yang final dan tidak finalnya berdasarkan tidak. Jadi kalau biasanya ya contohnya ini penghasilan yang final ini biasanya dia tuh nggak digabungin sama penghasilan lain yang kalau misalnya ada tarif umum lainnya, kemudian dia juga kalau misalnya objeknya itu misalnya berarti apa ya, kita lihat PPh 21. Saya liatin ke teman-teman ini ya, jadi ada slide dari UI sebenarnya sini. Saya share aja ke teman-teman sebentar ya. Jadi di sini juga jelas perbedaannya. Ada yang mau masuk lagi? Saya harus buka dulu nih, mana dia? Sambil kita review lagi ya. Nah, mana dia? Oke, this one. Teman-teman lihat ya. Ya. Ini dia, bisa digeser. Oke, this one. Jadi, nah ini sebenarnya slide rangkuman dari PPh pasal 21 dan juga 26. Di sini ketentuan umumnya. Nih, nanti boleh saya share ke teman-teman. Tapi sebenarnya ini kerjasama sama UI. Saya pernah nggak sih liatin ini sebelumnya? Pernah nggak ya? Belum. Lengkap. Jadi dia di pemotong pajak penghasilan gitu kan. Ini sebenarnya udah pernah kita bahas. Nah, kemudian secara umum dia juga menjelaskan untuk PPh pasal 26. Jadi apa saja yang akan menjadi objek pajak di sini itu misalnya ada dividen gitu kan, bunga, royalti. Tapi juga dividen diingat ya, ada 2 juga kan dividen kan, ada yang untuk badan. Ya, ada di soal kita juga kalau nggak salah ya, ada perbedaannya kan 1. Nah, ada Bu. Nah, ini definisinya, kemudian kapan terutangnya gitu kan. Nah, ini tuh kategorinya untuk gaji upah itu dibagi dengan PP pasal 1 dan juga 26. Nah, siapa aja pemotongnya? Pemotongnya itu pemberi kerja. Ini udah skip aja kita yang ini udah tahu kan. Kemudian kalau ini penerima penghasilan yang dikenakan itu kepada pegawai, mantan pegawai, peserta kegiatan gitu kan. Ini juga yang dikenakan penghasilan. Kemudian ini udah aja nih hitungannya. Nah, ini konsepnya. Jadi konsepnya itu sebenarnya di sini ya kelihatan kalau pegawai itu untuk ringkasan PPh 21 itu ada yang tetap dan tidak tetap gitu kan. Ada yang ini kan kita udah pelajari sebelumnya ya. Nah, ini untuk yang peserta kegiatan berdasarkan penghasilan brutonya. Kemudian kalau dia bukan pegawai itu peratongannya berapa. Nah, ini masih tipenya ini udah kayaknya udah saya share ya sebelumnya itu. Nah, ini untuk yang ini udah kita bahas kan yang untuk diri wajib pajak 54 juta, kemudian kalau udah kawin berapa TKP-nya. Ini tarif orang pribadi, ini teman-teman jangan sampai lupa ya. Oke, terus ini untuk yang tenaga kerja lepas. Sebenarnya di sini lengkap juga dia kasih tahu informasinya. Nah, ini untuk yang peserta kegiatan ya. Kalau misalnya nggak punya NPWP 120% ya, lebih tinggi dari PP pasal 21 yang seharusnya 20% lebih tinggi.
Nah, ini tuh ketentuan khususnya, ada uang pesangon, manfaat pensiun. Nah, ini untuk yang 26 itu dikalikan dengan 20%. Kalau nggak salah tuh di soal kita tuh nomor berapa ya? 26 itu ada Yang E. yang E ya. Yang E itu apa? Lupa saya yang mana. Yang asuransi itu ya, apa sih? Lupa. Nah, ini kemudian ini alurnya. Ini sebenarnya lebih bayar kita nggak. Nah, ini penghasilan tetap kita udah bahas kan. Nah, gitu. Ini sebenarnya contoh-contoh yang soal-soalnya. Jadi nanti boleh kalau teman-teman mau nanti belajar dari sini. Jadi dia lebih detail lagi. Gitu ya. Ini kadang dia jelasin tidak tata upah harian. Nah, gitu. Berarti untuk yang pertama tadi PPh pasal 21-nya itu untuk yang di Wicaksana ini dia berapa? Ini yang 26 ya, nanti saya lihatin ke teman-teman yang ini. Ini contohnya, nanti kita masuk ke sini. Nah, ini yang sifatnya tidak final, kemudian 21 tadi nggak ada ya, dijelaskan nih perbedaannya itu ya. Stop share dulu. Ntar, saya cek dulu 24 yang udah masuk, 23 deh yang masuk di Zoom. Saya cek dulu attendance ya. Berapa nih yang masuk di attendance? Attendance tuh 24. Kayaknya Dimas Simamarta nggak ada ya? Kenanga Sucika? Ada, Bu. Oh, Kenanga nggak isi Island? Attendance di Island? Tadi udah, Bu. Oh ya udah saya isi aja nih. Belum ada muncul di sini. Terus apa lagi nih? Anissa Fitrianti sama Sherly Amri. Ada nggak di Zoom? Saya harus cek nanti tiba. Saya kemarin udah bilang kan kalau misalnya nggak, tapi dia belum isi attendance juga sih. Nggak ada di Zoom ya. Sherly Amri sama Anissa Fitrianti. Oke, kemudian siapa lagi? Afifah Kusumaningrum. Afifah? Enggak. Terus siapa lagi nih? Saya cek dulu bentar ya attendance-nya ya. Biar yang lain. Oke. Berarti yang nggak ada Sherly Amri, Anissa Fitrianti, Afifah, Dimas Simamarta. Yang nggak ada di Island. Ada, Bu. Siapa? Afifah ada di Zoom nih, Bu. Ya, ini saya screenshot dulu Zoom-nya. Afifah belum isi attendance ya? Mana nih orangnya? Afifah? Udah tadi. Mau muncul di sini. Saya isiin aja. Berarti Dimas ya. Dimas ini nggak ada juga ya kemarin ya. Dimas ini kayaknya sering nggak masuk ya. Absen yang biru tuh yang jam 10 isinya jam berapa, Bu? Yang mana? Absen yang di biro, Bu, yang jam 10. Yang di biro? Maksudnya yang mana nih? Iya, yang paling atas, Bu, yang di Island. Oh, pada ngisi di situ ya? Soalnya Itu biasanya isinya jam berapa, Bu? sebenarnya itu juga dibuat untuk secara kolektif aja sih. Cuma saya lebih suka bikin attendance itu per pertemuan. Karena kan nanti yang ngerekap juga ya pasti nanti direkap dua-duanya sih sama orang biro juga. Pokoknya sama aja sih. Tapi saya lebih suka ngecek yang di pertemuan per pertemuan saya bikin lagi baru gitu. Jadi bisa lebih gampang kalau saya ngerekap nanti. Ya, berarti ada 3 yang nggak hadir di sini. Oke, berarti Dimas Simamarta ini sering nggak masuk ya? Ada yang tahu nggak? Soalnya ini banyak, itu dia nggak ada dapat. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi berarti yang Wicaksana yang uang saku berapa nih dia? PPh pasal 21 yang tidak finalnya, potongannya jadi berapa? 200.000, Bu. 200.000. Bukannya nggak dikenakan, Bu? Kenapa? Coba Nggak kita dikenakan lihat. PPh. Kenapa nggak dikenakan? Coba dia tipenya penghasilannya apa? Biaya perjalanan dinas. Dia perjalanan. Coba kita lihat aturannya. Apa? Di mana?
sumbernya. Coba dilihat lagi, Rian. Saya kemarin, Saya dapat dari bppk.kemenkeu.go.id, Bu. bentar. Kita lihat dulu ya aturannya ya. Saya kemarin udah lihat tuh uang saku tuh di mana ya? Ada di sini ada. Teman-teman yang lain gimana? Coba Rian share, bisa nggak Rian? Contohnya. Itu yang terbaru nggak? Soalnya dia uang saku ini dia dikenakan tidak final. Coba saya nggak tahu nih, dia ada yang mana Yan? Mana ya di sini? Saya kemarin kayaknya lihat deh. Di mana Yan? Coba share infonya ya di sini Yan. Oke, bentar. Ya. Kalau gitu sambil menunggu kita lanjut yang nomor 2 dulu ya. Biar kita cepat juga sambil Rian share. Nomor 2 siapa? Coba Rosma Wemfi. Rosma Wemfi. Mana nih orangnya? Ya, Bu. Ya, silakan. Bacain soalnya dulu, Bu. Ya. Iya, dibaca. Yang B, membayar honorarium kepada Budiman sebesar 60 juta. Budiman adalah komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada PT Dwi Ananda. Beralamat di Jalan Pemuda nomor 8 Semarang. NPWP 681262091509000. Ya, terus? Terus jenis penghasilannya honorarium. Jumlah penghasilan 60 juta. Terus dikenakan PPh pasal 21 tidak final. Yaitu 5% dikali 60 juta, dapatnya 3 juta, Bu. Berapa yang pertama? Coba ulang lagi, Rosma. Dikenakan PPh pasal 21 tidak final. Yaitu 5% dikali 60 juta. 5% Dapatnya 3 juta. kali 60 juta. Kira-kira 5% kali 60 juta nggak? Berapa tarifnya yang pertama? Kan tadi ada deh, saya liatin lagi tuh. Apakah semuanya langsung dikalikan dengan 5%? Merangkap sebagai pegawai. PKP sampai dengan berapa batas yang dikali dengan tarif 5%? 50, Bu. Jangan bentar, Bu. Oke. Apa coba Bentar ya, Bu. review. 50 kali 5 10 kali 15. Bentar ya, Bu. Ya. Bu, sumbernya sudah saya kirim di chat sama grup, Bu. Soalnya nggak bisa share apa di sini, Bu. Oh, gitu ya. Nggak bisa share screen. Nggak bisa dari laptopnya Rian atau gimana nih? Saya melalui HP, Bu. Oh, gitu. Oke. Oke. Lanjut dulu. Ya, silakan. Siapa tadi? Rosma Wempi. Iya, Bu. Ya, gimana? Berapa jadinya? 4, Bu. Berapa? Yang pertama 50 juta dikali 5% dapatnya 2.500.000. Kemudian 10 juta dikali 15% dapatnya 1.500.000. Jadinya 4 juta, Bu. Oke. Yang lain gimana? Sama, Bu. Oke. Jangan sampai lupa ya. Itu soalnya kan kita udah latihan tuh yang PP21 tuh udah banyak kan kemarin yang sebelum meet ini. Jadi jangan sampai lupa ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, jangan sampai lupa please. Karena ini kan dia penting sekali yang ini. Oke.
Saya belum lihat nih link yang di Rian ini. Sekarang kita lanjut dulu aja ya. Nanti saya sambil review lagi ya, Yam. Sekarang coba yang ketiga, itu adalah si Bapak Andriawan ini. Tadi Rosma ya. Coba Raudatul Askia. Raudatul Askia. Rosma. Raudatul. Semuanya kalau misalnya ada yang bisa nyalain video, silahkan dinyalakan ya. Saya sebenarnya nggak mau juga mau, ya kalau saya wajibkan, maunya saya wajibkan aja bagaimana nih. Oke. Raudatul, silahkan. Raudatul. Ya, Raudatul Askia. Dengar suara saya? Dengar, Bu. Oke. Ya, silakan. Jenis penghasilannya uang pesangon ya, uang pesangon. Iya. Selanjutnya membayar uang pesangon kepada Kecil suaranya. Sorry, kecil suaranya. Membayar uang pesangon kepada Andriawan sebesar 52 juta. Andriawan adalah pegawai tetap yang berhenti bekerja pada tanggal 31 Juli 2017. Itu jenis penghasilan Andriawan, uang pesangon, jumlah penghasilannya 52 juta. PPh pasal 21-nya 5% dikali 50 juta, dapatnya 2.500.000, 15% dikali 2 juta. Berapa hasilnya? Nelia belum. Berapa? Raudatul, panggilannya apa nih? Raudatul atau Raudatul Askia? Ara, Bu. Oh, Ara ya. Berapa, Ra? Berapa, Ra? Bentar, Bu. Oh, nggak ada di jawabannya kemarin. Ada. Berapa jadinya? Yuk, masih banyak nih soalnya. Kalau ada dapatnya 2,8, Bu. 2,8. Oke, yang lain gimana? 100.000. Oke, selain Rian, yang lain? Gimana yang lain? Nggak tahu dapat dari mana, tapi angka akhirnya tahu ya. Nah, jadi uang pesangon ini itu juga ada ketetapannya, ya kan? Kalau misalnya uang pesangon, kemudian misalnya, ya ini diterapkannya sama yang menerima pensiun kan. Nah itu jenis penghasilannya kalau misalnya uang pesangonnya dia diterima sekaligus, itu berapa persen? Jadi jumlah penghasilannya itu ketetapannya uang pesangon yang kurang dari, dia berapa dapatnya? Dia 52 ya. Nah, kalau misalnya dia kurang dari 50 juta, itu PPh pasal 21-nya hitungannya 0% kali penghasilan 50 juta. Ya, penghasilan brutonya. Berarti uang pesangon yang di atas 50 juta sampai 100 juta, nah itu berapa tarifnya dikali dengan 5%. Nah, coba sekarang 5%. teman-teman cari, berarti 0% dikali dengan 50 juta ya. Kemudian dilanjutkan sisanya dikali dengan 5%. 5%. Askia, Ara, coba dicari juga ya. 100.000 dapatnya. Jadi 0% kali 50 juta kan 0. Sisanya 2 juta dikali 5% dapatnya 100.000. Oke. Yang lain gimana? Sama, Bu. Sama ya.
Nah ini tuh PPh-nya bersifat final ya. Jadi jangan lupa teman-teman bikin catatan di atasnya. Kemudian kita lanjut ke si berikutnya ya. Jenis penghasilan itu dia hadiah atau penghargaan. Siapa nih saya? Siapa lagi ya? Bentar, tadi siapa? Tadi Raudatul. Sekarang coba Herma Aulia. Herma Aulia, silakan. Soalnya membayar hadiah penghargaan kepada Olivia Agusta sebesar 5 juta. Olivia Agusta merupakan salah satu pemenang atas kegiatan yang dilakukan oleh PT Dwi Ananda. Beralamat di Jalan Gemah Ripa nomor 12 Yogyakarta, NPWP 78553335542000. Jumlah penghasilnya berupa penghargaan, jenis penghasilan berupa penghargaan, jumlah penghasilannya yaitu 5 juta. Terus berarti dikenakan PPh pasal 23. Tarifnya 15% dikali 5 juta, Bu. Sama dengan 750.000. Oke. Jadi dia PPh pasal berapa? 23, Bu. Ya, atau penghargaan ini masuknya PPh pasal berapa? 21 bukan. Oke. Kenapa 21 ya? 23 badan awal. Nah, jadi teman-teman harus ingat kalau misalnya PPh 21 itu apa aja cakupannya. 26 itu apa aja. Makanya nanti saya share PPT yang tadi itu ya. Jadi teman-teman bisa review lagi catatan-catatan sebelumnya. Jadi pas di praktikum ini sebenarnya bisa aja kalau misalnya teman-teman nggak hafal, oh dia jenisnya apa nih penghasilannya. Misalnya, oh hadiah penghargaan, kira-kira berapa ya potongannya gitu kan ya. Berarti berapa Yan? Kalau untuk yang si Olivia ini? 5% kali 5 juta berarti 250.000, Bu. 250.000. Yang lain gimana? Dapat nggak segitu? Jadi yang harus teman-teman ingat kalau misalnya contoh kasus kayak gini, itu adalah jenis penghasilannya. Ya kan? Kemudian perhatikan juga misalnya dia punya NPWP atau enggak. Nanti kalau misalnya si Olivia Agusta ini itu dia potongannya itu adalah PPh pasal 21 ya, yang hasilnya itu adalah potongannya sebesar 250.000. Nanti coba kita gini, nanti setelah ini teman-teman petakan, setelah kita buat latihan ini, kita bahas bareng-bareng, nanti teman-teman petakan. Berarti PPh pasal 21 yang tidak final apa aja tadi? Honor gitu kan ya, honorarium, ya, komisaris, uang pesangon sama tunjangan. Ya, pesangon, tunjangan, kemudian honorarium, apalagi nanti kita akan lihat setelah ini. Nah, nanti teman-teman jadi bisa menjadi acuan juga gitu. Kalau bisa lebih baik lagi, misalnya teman-teman buat di sebelahnya, berarti dia berapa persen. Bisa juga ditambah dengan aturan-aturan kayak tadi, misalnya uang pesangon itu kan kalau misalnya dia kurang dari 50 juta gitu, 0% kali penghasilan bruto gitu kan. Kemudian sisanya kali 5%, nah kayak gitu. Jadi teman-teman tambahkan di sampingnya nanti. Oke. Siapa tadi? Siapa tadi yang jawab terakhir? Herma ya? Iya, Bu. Herma. Oke. Nggak apa-apa. Kita sama-sama aja belajar Herma Aulia. Oke, dibantu Rian tadi ya. Lanjut berikutnya, honorarium wajib pajak luar negeri. Siapa yang bisa jawab? Nggak ada. Mutia Pramudia? Iya, Bu. Ya, silakan Mutia dijawab. Soalnya membayar honorarium kepada Siti Nurnaniza, bintang tamu penyanyi sebesar 17 juta. Siti Nurnaniza adalah wajib pajak luar negeri yang beralamat di Johor, Malaysia. Jenis penghasilannya honorarium, jumlah penghasilannya 17 juta,
Jadi kena PPh pasal 21, 20% dikali 17 juta sama dengan 3.400.000. Nah, ini juga ada ketentuannya untuk wajib pajak luar negeri ya, teman-teman ya. Saya nggak tahu nih, maksudnya supaya teman-teman itu nggak susah mengingatnya, jadi dibuat ringkasan yang kayak tadi itu ya. Yang lain jawabannya ada yang beda atau sama? Bu, maksudnya PPh 26, Bu. Kenapa? PPh 26, Bu. Ya, PPh 26 ya, 26 OP. Jadi, persen, Bu. ya, jadi untuk yang 21 dan 26 itu dia sama untuk penghasilan juga, cuma nanti akan kita lihat nanti mana dia ada. Jadi di sini itu teman-teman bisa lihat perbedaannya nanti ya. Kalau wajib pajak luar negeri berarti apa? PPh 26 wajib PPh 26 OP. Jadi ada juga PPh 26 badan, ya kan? Nah, itu jangan lupa. Iya, Bu. Jadi ada PPh 26 OP dan badan, orang pribadi dan badan gitu kan. Untuk luar negeri tarifnya itu tadi berarti kita kali dengan berapa? 20%. Oke. Kemudian ya, makasih ya tadi siapa Mutia. Mutia. Lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah coba Diva Nabila. Iya, Bu. Iya, coba Pak. 5 menit. Yang F membayar honorarium kepada Lucy Laksmina atau pembawa acara sebuah kegiatan sebesar 2 juta rupiah. Lucy Laksmina beralamat di Jalan Kulcica nomor 100, Yogyakarta, NPWP 65023201254100. Jawabannya, jenis penghasilannya honorarium, jumlah penghasilannya 2 juta rupiah, PPh pasal 21 atau 26 OP, 5% dikali 2 juta, dapatnya 100.000 rupiah, Bu. Ya, 100.000. Yang lain ada jawaban yang beda atau sama? Ada, Bu. Ya, gimana? Dasar pengenaan pajaknya, Bu. Iya, Bu. 5% kali 50% kali 2 juta, dapat 50.000. Jadi gimana? 5%? Gimana ya? 5% dikali 50% dikali 2 juta, sama dengan 50.000. Nah, jadi untuk yang honorarium ini, berarti tarifnya itu pertama 5%, ya. Kemudian kita kali lagi dengan tarif berikutnya, sehingga dapat 50.000. Oke. Itu teman-teman jangan lupa bikin catatan di samping ya, atau bikin di catatannya deh. Biar nanti kalau misalnya, karena nanti biasanya saya kalau ujian, saya nggak jauh-jauh dari soal yang sudah pernah dikerjakan. Jadi harapannya soal yang dikasih, kalau misalnya teman-teman ngerti, kemudian teman-teman bisa ujian, itu udah alhamdulillah gitu kan. Jadi makanya saya berusaha nggak memberikan soal, maksudnya jauh-jauh dari yang sudah kita pernah lakukan. Kayak kemarin juga kan gitu di Meet. Nah, jadi at least teman-teman ngerti apa yang diajarkan sekarang gitu. Ya nggak usah lah misalnya di luar dari yang ada soal-soal. Paling nanti soalnya saya bikin mirip-mirip lagi aja. Jadi jangan sampai kayak kemarin ketika ujian itu udah semuanya ya kayak gitu. Saya juga susah ngomongnya. Pokoknya teman-teman di Meet saya bisa bilang kemarin kurang berhasil, banyak yang nggak berhasil juga. Jadi teman-teman saya harapkan bisa maksimal nanti di UAS-nya. Oke? Oke, berarti kita sampai berapa tuh? Ini kita masih 2 menit lagi. Bisa lah ya, satu lagi ya. Kita coba satu lagi. Untuk tadi siapa sih yang jawab? Lupa saya. Saya belum catat namanya tadi. Siapa yang barusan jawab? Diva, Bu. Diva. Oke, Diva. Berikutnya, coba Puput Puspitasari. Puput Puspitasari. Puput. Ya, Bu. Yes, Put.
Membayar imbalan jasa akuntan kepada KAP Kurniawan dan rekan sebesar 15 juta. KAP Kurniawan dan rekan beralamat di Jalan Setiabudi nomor 45 Semarang, NPWP 02 102 301 2517 000. Jenis penghasilannya yaitu jasa akuntansi. Jumlah penghasilannya yaitu 15 juta. Dikenakan PPh pasal 23 yaitu sebesar 2% dikali 15 juta. Hasilnya yaitu 300.000. Hasilnya adalah 300.000 ya. Jadi PPh pasal 23. Saya lihat dulu berapa kita nih. Bentar. Oh, less than 1 minute. Balik lagi nanti ya. Kita keluar dulu ya. Oke, Bu. Ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Tunggu. Oh, dia matiin bentar lagi.